Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga sahabat semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, terutama urusan menuntut ilmu dan juga urusan ibadah yang akan menjadi bekal kita untuk bisa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat senerasanya, saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini di program Keluarga Samawa, sebuah program yang akan membahas tentang segala permasalahan rumah tangga dan solusinya dengan tujuan untuk belajar bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, di kesempatan pagi hari ini sahabat, di hari Selasa tanggal 28 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2022 Masehi. Alhamdulillah kita dapat kembali belajar untuk menambah ilmu kita yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya agar kita bisa membangun keindahan dalam rumah tangga kita sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kami ingatkan bagi Anda yang menyimak program Keluarga Samawa melalui audio frekuensi, Anda juga bisa menyimak melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami, yaitu www.radiokuonline.com atau www.radioku.com. Atau bagi sahabat yang sedang online di Facebook, ya silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Berikutnya untuk sahabat yang saat ini berada di wilayah jangkauan Radioku Network, kami menyapa Anda semua yang saat ini mungkin sedang mendengarkan melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita Al-Ustadz Maulid, yang tentu sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah berikan kita kemudahan, Alhamdulillah, untuk bisa kembali bersua di program Keluarga Samawa dengan membahas segala permasalahan tentang rumah tangga. Nah, apa yang akan kita pelajari Ustadz di kesempatan pagi hari ini? Insya Allah tema kita masih tentang kriteria suami soleh, yaitu memberikan nafkah yang halal. Baik, kriteria suami yang soleh yaitu dengan memberikan nafkah yang halal Ustaz, ya. Baik, langsung saja kita menyampaikan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Amma ba'du. Fadilatul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati dan kita taati selalu, guru kita Buya Yahya dan keluarga, hafizahumullahu mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau dan keluarga sehat walafiat, senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan yang kami hormati juga Kang Hakim dan semua kru radioku, dan yang kami cintai para sahabat, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, termasuk kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah untuk
belajar di program Keluarga Samawa ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari membawa kebaikan buat keluarga kita semuanya, hingga kita bisa mewujudkan harapan kita semua dalam rumah tangga, yaitu bahagia di dunia sampai kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah masih tentang kriteria suami yang soleh. Di antaranya adalah memberikan nafkah, memberikan keluarganya dengan nafkah yang halal. Baik, di antara kewajiban para suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang dalam hal ini mereka adalah istri dan juga anak-anaknya. Dan memberikan nafkah ini, mencari nafkah bagi seorang suami adalah bisa dianggap sebagai nilai ibadah, nilai kebaikan. Jika memang dilintaskan niat-niat yang baik, maka bagi para suami, para kepala rumah tangga, antum bisa mendapatkan kebaikan dari lewat jalan mencari nafkah. Begitu indahnya Islam. Islam membuka pintu kebaikan sangat banyak. Pintu kebaikan, pahala nggak hanya didapat lewat sholat, lewat baca Quran, lewat ibadah yang kaitan hanya dengan Allah saja, tapi dengan mencari nafkah pun ternyata di situ ada nilai kebaikan. Asalkan punya niat yang baik. Jadi ketika bekerja bukan niatnya ingin ngumpulin harta supaya berbangga-bangga, supaya dia pamer, atau supaya nanti bisa bermewah-mewahan, bersenang-senang saja, enggak. Tapi ketika mencari nafkah, ketika nanti dapat memberikan nafkah buat keluarga, niatnya adalah supaya nanti keluarga di rumah mereka terjaga dari barang yang haram, supaya mereka tidak sampai minta-minta. Ketika mencari uang, dapat uang, niat supaya ini untuk biaya sekolah anak, agar dia nanti menjadi anak yang baik, anak yang manfaat. Ini adalah niat-niat yang baik. Maka dari mulai si bapak ini, si ayah ini keluar rumah, perjalanan ke tempat dia mencari nafkah adalah dianggap sebagai kebaikan-kebaikan. Kan dalam hadis disebutkan suatu ketika ada seorang pemuda di zaman Nabi SAW, pemuda yang dia kuat, tapi dia sambil membawa kayu bakar. Akhirnya kata sahabat, andaikan pemuda tersebut itu kekuatan tersebut dia masih muda digunakan untuk jihad, alangkah bagusnya. Dia mengatakan jangan kalian caci dia. Mungkin saja kalau dia punya niat baik, maka dia adalah punya nilai kebaikan. Andaikan dia ketika bekerja niatnya adalah untuk menjaga dirinya, punya rasa iffah hingga enggak minta-minta, maka fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Andaikan dia bekerja tersebut untuk menafkahi orang tuanya, dia pun fisabilillah di jalan Allah. Andaikan dia bekerja niatnya juga adalah untuk menjaga keluarganya supaya enggak ngambil barang haram, dia pun fisabilillah, kata Nabi. Ya, jadi ini menjadi motivasi utama bagi para kepala rumah tangga, bagi para ayah. Hendaknya motivasinya adalah supaya semangat bekerja. Saya ini ketika bekerja pun dapat pahala dari Allah Ta'ala, asalkan niatnya baik, ya kan? Kemudian kenapa kok kewajiban nafkah ini adalah jatuhnya kepada para laki-laki, para suami, bukan kepada perempuan? Karena tentunya laki-laki punya kekuatan lebih ketimbang perempuan. Belum lagi nanti perempuan dia punya kesibukan lain, misalnya ngurus anak di rumah, ya kan, ngurus anak di rumah, apalagi masih bayi dan seterusnya. Jadi Allah sudah menempatkan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fitrahnya. Tugasnya perempuan ya begini karena dengan fitrahnya dia bakal nanti ngurus anak. Laki-laki karena dia nggak punya tanggungan anak, nggak punya tanggungan nyusui, ya dia kewajiban adalah mencari nafkah begitu. Ya kan, maka nggak dibenarkan kalau misalnya ada seorang suami yang dia alasannya saya pengen banyak ibadahnya hanya di rumah, atau hanya ngaji Quran, hanya di masjid aja, atau hanya hadir pengajian, keliling-keliling majelis taklim, tapi di rumah nggak pernah dikasih uang belanja misalnya, hingga berasnya kosong di rumah, hingga mohon maaf istrinya harus meminjam sana sini, apalagi sampai meminta-minta. Naudzubillah, lebih parah lagi kalau sampai mencari barang yang haram gara-gara suaminya nggak peduli, maka itu percuma ibadah sang suami. Dia katanya hadir majelis taklim, dia baca Quran, semuanya nggak ada nilainya karena dia menelantarkan keluarga. Ya, maka utamakan mencari nafkah untuk keluarga di rumah itu. Baik, tadi karena memang laki-laki punya kekuatan hingga dia harus bekerja. Nah, dalam pekerjaan itu kan tentunya nggak semuanya mudah. Ada pekerjaan yang memang Allah takdirkan orang ini ekonominya tuh mudah, sehingga dia ya ketika mencari nafkah ya dia alhamdulillah lancar-lancar lah rezekinya. Ada juga mungkin ketika mencari nafkah terkadang tersendat.
Ya, dia usaha, dia gagal, kemudian ketika dia jualan bangkrut misalnya atau ditipu orang dan lain sebagainya. Nah, apakah mungkin gara-gara faktor ekonomi ini sehingga menjadi sebab orang mencari dari barang yang haram? Ya kan mungkin sekilas kita berpikiran kenapa kok sampai ada orang mencari barang yang haram? Ya kan mencari barang haram. Barang haram ini maksudnya ya dia misalnya mencuri atau dia misalnya korupsi atau dia misalnya menjual sesuatu yang nggak dibolehkan misalnya. Faktornya apa sih kok sampai mencari jalan tersebut? Mungkin sekilas kita berpikir karena ekonomi. Faktor ekonomi yang sulit misalnya, keadaan yang mendesak sehingga terpaksa mungkin bahasanya sehingga harus mencari barang yang haram. Apakah benar demikian? Maka jawabannya nggak sepenuhnya benar sih. Ada orang yang ekonominya mudah, dia sudah berkecukupan tapi masih mencari jalan yang haram. Misalnya, mohon maaf, dia sudah dapat gaji misalnya dan gajinya cukup untuk makan keluarga sehari-hari. Bahkan lebih, dia bisa belanja dengan itu, dia bisa menabung misalnya. Tapi ternyata dia masih mencari dari jalan haram. Misalnya dia korupsi. Misalnya masih mengambil uang, nilap uang misalnya. Ini kan juga keharaman. Nah, padahal ekonomi sedang baik. Nah, berarti nggak semua faktor orang mencari barang haram itu gara-gara faktor ekonomi yang sulit. Nggak, kadang ada orang yang dia sangat kaya raya, bergelimang harta, ternyata dia masih nggak puas dengan yang sudah dia dapat hingga mencari barang yang haram. Maka jawabannya, faktor utamanya adalah orang bisa mencari jalan haram adalah karena tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala, karena hubud dunianya itu. Ya, itu jadi hubud dunia berasal dari mana? Dari kurang syukurnya. Jadi kalau kita pengen rumuskan, kita punya problem sekarang, ya, punya permasalahan apa itu? Banyaknya orang yang mencari jalan haram, mencari nafkah haram hingga sampai memberikan makan kepada keluarganya. Apa faktornya tadi? Karena kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan rasa syukurnya besar, maka dia cukup dengan apa yang ada. Nggak akan mencari yang tidak ada, dan dia nggak akan punya sangat ketergantungan dengan urusan dunia. Ya, semalam yang dalam kajian guru kita Buya adalah penjelasan tentang masalah hendaknya kita menghilangkan dari hati kita segala yang berkaitan dengan dunia. Karena kalau sudah urusan dengan dunia, ini hubud dunia adalah ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan pangkal dari segala kejahatan. Orang semua bisa berbuat jahat gara-gara cinta dunia itu. Dia sampai mencuri, maaf misalnya, sampai dia korupsi, sampai dia misalnya menjual barang yang haram, bahkan naudzubillah, bagi seorang wanita yang dia nggak punya rasa syukurnya, cinta dengan dunia, bahkan dia rela mengorbankan kehormatan dirinya. Ya, ini adalah faktor utamanya. Ya, maka sebelum kita bahas, maka himbauan sekali lagi bagi para keluarga, bagi para kepala keluarga, bagi para suami, hati-hati dari mencari barang yang haram itu. Jangan sampai punya barang haram, mencari barang haram kemudian diberikan kepada keluarga di rumah. Ya kan? Kesalahannya itu berlipat-lipat. Satu, dia sudah mencari barang haram, sudah jelas itu kesalahan, dosa itu. Nggak sah untuk diambil harta tersebut. Kemudian dia makan. Dampak buat dirinya jelas, ya kan, dalam hadis Nabi mengatakan kisah seorang laki-laki yang rajulun ash'ath akbar, laki-laki yang dia compang-camping penuh debu, kayaknya kalau orang compang-camping kayaknya dia nggak ada hubud dunia. Dia memanjatkan doanya kepada Allah, ya Rabbi, tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram. Maka fa'anna yustajabu lahu, maka bagaimana akan dikabulkan doa untuknya. Ya, jadi dampak utama kalau kita nggak memilah-milih dari barang haram adalah kita punya ibadah nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita percuma, kita doa pun nggak akan diijabah doanya oleh Allah taala. Jadi semua bakal sia-sia karena di situ ada barang haram yang tumbuh di dalam tubuh kita. Ya kan, kululah min nabata min suhtin fannaru aula bihi, dikatakan setiap daging yang tumbuh dari sesuatu barang haram maka neraka yang pantas baginya. Jadi hati-hati, karena kalau sudah itu makanan masuk ke dalam tubuh itu akan jadi darah daging dan akan sulit dihilangkan. Bagaimana cara, akan sudah bercampur dengan tubuh kita. Mohon maaf, misalnya kalau keharaman hanya masalah pakaian kalau sudah kita buang, kita ini sudah hilang, kita sudah nggak ada kaitan dengan barang haram lagi. Kita punya barang haram misalnya didapatkan berupa mobil misalnya atau berupa barang, kita lepas barangnya sudah hilang, nggak ada kaitan dengan kita. Tapi kalau sudah makanan haram yang masuk nggak kita pilah, ini lebih bahaya lagi karena sudah bercampur ke tubuh kita, masuk ke dalam tubuh, jadi daging, jadi gimana cara untuk menghilangkannya?
mau dipotong kan nggak tahu bagian mana yang ada barang haramnya. Maka hati-hati kalau kita nggak milah-milih dari barang yang haram. Dan ini bukan berarti Islam membatasi, enggak. Pintu halal sangat banyak. Ya kan, nggak masa ya kita juga nggak sepakat dengan sebagian orang yang berpendapat bahwasanya mencari yang haram aja susah, apalagi halal kayak gitu. Lo kata siapa? Justru sangat mudah. Andaikan kita mau bekerja, mau ikhtiar, pasrah kepada Allah, akan Allah bukakan pintu halal. Nggak perlu kita mencari dari barang yang haram. Dan mohon sama Allah semoga kita ditutup pintu haram dari kita, dijauhkan, dientaskan dari hal-hal yang haram. Baik, itu jadi dampak pertama adalah tentunya akan berdampak kepada kita sendiri. Ya kan, sholat, ibadah, doanya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi nanti anak-anak. Kalau yang kedua adalah kalau misalnya sudah dia makan haram, sudah gitu diberikan kepada keluarga di rumah. Istrinya dikasih barang haram, makanan haram, anaknya pun dikasih itu. Apa dampaknya? Mereka akan susah dididik dan diatur. Karena dikatakan bahwasanya man akalal halala atat jawariyu sya'am aba alimat amlam ta'lam. Barang siapa yang makan halal, maka mudah anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Mau nggak mau, dia suka nggak suka, tahu nggak sadar, pokoknya mudah melakukan kebaikan. Itu kalau orang makanan halal. Ya, sebaliknya man akal harama asat jawarihuhu. Barang siapa yang makan haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat. Sya'amaba alimat amlam ta'lam. Mau nggak mau, suka nggak suka, sadar nggak sadar, akan bermaksiat. Maka kalau kita perhatikan memang banyak orang itu yang dia susah mendidik anak-anaknya kok nakal, ya karena dari sisi faktor itu. Faktor tidak bisa memilah-milih nafkah yang diberikan kepada keluarga. Maka hati-hati bagi para suami, bagi para kepala rumah tangga, karena apa yang Anda cari nggak hanya dimakan untuk diri sendiri, tapi juga akan diberikan kepada keluarga di rumah. Kalau kita pengen kita mudah mendidik keluarga, anak istri mudah diayomi, diarahkan kepada kebenaran, maka kunci utamanya adalah berikan mereka dari nafkah yang halal, dari nafkah yang haram. Insya Allah kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk pembahasan di segmen pertama ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema kita setelah jeda nanti. Dan untuk sahabat semua, tentunya kami ingatkan bagi Anda yang nanti ingin bertanya, silakan saat sudah memasuki segmen interaktif atau sesi tanya jawab, Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami dengan cara mengirimkan pertanyaan Anda dengan cara menghubungi nomor telepon kami, maksudnya yaitu 085 284 700 147. Atau bagi Anda yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan pertanyaan bisa Anda kirimkan dari sekarang supaya nanti bisa kami bacakan. Silakan dikirimkan ke nomor 081 321461079. Dan yang ingin bertanya melalui Facebook, Anda silakan kirimkan pertanyaan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Keluarga Samama. Terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio streaming, audio frekuensi, atau yang mendengarkan melalui Radioku Network ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini tentang kriteria suami yang soleh. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Maulid untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita, itu kewajiban para suami untuk memberikan keluarganya dengan nafkah yang halal. Tadi sudah kami sebutkan dampak apa saja kalau seorang suami tidak memilah-milih dalam memberikan nafkah. Pertama, dampaknya buat dirinya sendiri, yaitu ibadahnya dia nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah dampak untuk keluarganya. Keluarganya akan susah untuk dididik, akan susah untuk diarahkan, karena seorang suami tidak memilah-milih, dia malah memberikan dari makanan yang haram tadi. Kami punya sebuah cerita, ada sebuah kisah, dan kami kalau nggak salah pernah menyampaikan juga. Itu kisah kawan kami yang dia ketika naik kendaraan, naik angkot, supirnya ini adalah orang yang tatoan gitu, dia pakai tindikan, dan dia cerita, saya ini
punya pekerjaan halal dan haram katanya. Di pekerjaan halal saya ini, saya narik angkot, nanti dapat uang. Ada lagi pekerjaan haram yaitu saya judi katanya. Tapi saya nggak pernah memberikan untuk anak istri dari hasil judi katanya. Saya hanya memberikan dari hasil ini, hasil saya narik ini kan halal. Kan saya dapat upah, dibayar orang kan halal. Ini yang saya kasihkan untuk keluarga di rumah. Sampai dia sering bilang kepada, kata kawan kami ini, cerita dari si yang orang ini, saya sering bilang kepada istri saya, kalau kamu pengen ngambil uang tuh di dompet, tapi hati-hati, itu yang sebelah situ itu barang haram, itu hasil judi. Jadi ngambil yang sebelah situnya ya, yang bagian itu ya, itu dari halal, barang halal. Dari situ ambil katanya. Jangan dari barang yang haram. Jadi walaupun subhanallah, walaupun dia ini melakukan sebuah mungkin hal yang Allah larang, keharaman, tapi dia masih sadar bahwasanya penting untuk memberikan nafkah keluarga dengan barang yang halal. Subhanallah, dampaknya terasa. Dia punya istri alhamdulillah, mohon maaf, memakai hijabnya, kerudungan. Anak perempuannya pun rajin sholat, rajin ngaji. Bahkan kadang sering ngajak si ayah ini, "Pak, ayolah ke masjid, ayolah ngaji," katanya gitu. Tapi namanya mungkin dia belum dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dia sering mengatakan, "Sudah kamu aja sana yang ngaji, biarin bapak nggak usah sholat. Bapak mah sudah kuat di neraka, kamu sih belum. Sudah kamu aja sana yang sholat," katanya. Saya mengatakan demikian. Artinya walaupun dia adalah mungkin orang yang jauh dari syariat, tapi dia masih sadar tentang hal ini. Pentingnya memberikan nafkah halal kepada keluarga itu. Ya, jadi hati-hati sekali lagi bagi para suami, para kepala rumah tangga, jangan sampai memberikan keluarganya dengan nafkah yang haram. Baik, kemudian tadi kami katakan bahwasanya di antara faktor orang itu nggak bisa memilah-milih mana yang halal mana yang haram, walaupun dia sudah kaya ternyata masih aja ngambil haram, adalah karena kurangnya syukur kepada Allah Ta'ala. Orang kalau syukurnya syukur yang sungguhan, bukan syukur yang bohongan. Syukur sungguhan itu syukur yang betul-betul dia melakukan dengan 3 syukur yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil janan, ada syukur bil arkan. Syukur bil lisan itu mengucapkan dengan lisannya. Dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini syukur dengan lisan. Ada lagi syukur dengan hatinya. Jadi dia sadar bahwasanya apa yang dia dapat adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmatnya bukan karena jerih payah, bukan karena usaha saya, enggak. Ini hanya usaha saya hanya sebatas ikhtiar zahir. Yang memberikan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih, syukur dengan arkan, dengan anggota tubuh, dengan nikmat zahirnya. Dikasih nikmat mata digunakan buat yang benar, dikasih nikmat tangan digunakan buat bantu orang, dikasih nikmat harta benda digunakan untuk membelanjakan kepada hal yang Allah ridhoi. Ini namanya syukur. 3 syukur dilaksanakan namanya syukur sungguhan. Nah, kalau sudah syukurnya itu syukur betulan, syukur yang sesungguhnya, maka akan lahir namanya sifat qanaah. Qanaah akan lahir dari hatinya. Orang kalau sudah qanaah, bahagia. Ini kunci kebahagiaan. Idza ma kunta dza qalbin qanu'i fa anta wa malikud dunya sawa'u, dikatakan. Kalau kamu punya hati yang qanaah, kamu dan pemilik dunia, raja dunia, kamu sama, setara kamu. Raja yang menguasai semua dunia misalnya, dengan segala kekayaannya, dengan segala pangkatnya, kamu sama dengan dia kalau diri kamu punya rasa qanaah. Tapi kalau orang enggak punya qanaah, akan terus merasa kurang walaupun dia sudah punya harta yang berlimpah-limpah. Itulah tamak. Jadi qanaah membawa kepada ketenangan hati, bahagia, sedangkan kebalikannya tamak yang membawa kesengsaraan. Ya, makanya kita minta kepada Allah agar kita diberikan kaya hati, bukan hanya kaya harta benda saja. Karena Nabi mengatakan alaisa al-ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya yang sesungguhnya adalah bukan kaya harta, tapi adalah kaya hati. Jadi hatinya merasa cukup, merasa syukur dengan apa yang sudah dia punya. Enggak tamak. Kalau orang tamak enggak ada kenyangnya. Nabi gambarkan dalam sabdanya beliau, laukana libni adam wadiyani min dhahab labtagu thalithan. Andaikan manusia sudah punya 2 lembah emas, maka mereka masih akan mencari yang ketiga lagi. Masih pengen yang ketiga, padahal sudah punya 2 lembah emas. Nanti dikasih ketiga, masih pengen yang keempat. Punya keempat, masih pengen yang kelima, dan seterusnya. Enggak ada puasnya dia. Kapan dia berhenti? Wala yamla jawfa ibni adam illa turab. Nggak akan bisa kenyang kecuali kalau sudah disumpel dengan tanah mulutnya. Artinya kalau sudah mati, baru sudah terputus angan-angannya dia. Ya kan, sebelum dia meninggal akan, kalau dia nggak introspeksi diri, nggak muhasabah, dia terus akan menjadi budak hawa nafsunya, nggak pernah kenyang dan kenyang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan dilalaikan dengan memperbanyak harta sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat.
Makanya agar kita punya qanaah adalah besarkan syukur kita. Syukur dengan syukur yang sesungguhnya. Qanaah, Buya sering memberikan nasihat adalah nggak usah kita ini ikuti gaya hidup, karena kalau sudah ikuti gaya hidup nyungsep yang ada. Tapi kalau kita qanaah, enak hidupnya, bakal bahagia. Jadi kalau kita dapat nikmat itu, yakini bahwasanya nikmat yang kita dapat adalah lebih gede ketimbang orang lain. Karena biasakan begitu. Kalau kita melihat ada orang punya kelebihan dari sisi harta benda, jangan ngelihat kepada dia yang lebih atas dari kita, lihat yang ke bawah kita. Yakini apa yang kita punya adalah lebih gede ketimbang orang lain. Dan kalau dapat musibah, jangan merasa musibah saya lebih gede. Enggak, itu musibah paling kecil ketimbang musibah orang lain. Jadi masih banyak orang yang punya musibah lebih gede ketimbang musibah kita. Ya, ada orang katanya syukur ngakunya, saya syukur sama Allah, tapi ngeluh terus. Ya Allah, kenapa? Syukur tuh nggak akan ngeluh. Syukur akan membawa dia akan sabar, menerima dengan segala ketentuan dari Allah Ta'ala. Berarti kalau dia mengatakan saya sudah syukur dengan nikmat Allah, tapi kok masih ngeluh, berarti syukurnya masih syukur yang bohongan. Ya, ini ya. Jadi syukur yang sungguhnya akan membawa kepada qanaah. Ya, pernah kami ditanya oleh ada seorang yang bertanya, dia sudah punya usaha, usahanya sudah masya Allah sudah maju lah, sudah cukup lah, dia bahkan berlebih. Kemudian dia bertanya, bagaimana hukumnya ketika saya harus minjam modal dari bank konvensional? Ini sudah jelas jawabannya padahal, dan dia pun sudah tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang, nggak boleh. Saya bilang ya nggak boleh kan, antum juga sudah ngerti jawabannya. Akhirnya dia balik, kalau gitu gimana solusinya? Saya harus butuh modal, saya gini, gimana solusinya? Kadang Islam tuh aneh, memberikan haram tapi nggak ada solusinya. Saya butuh, saya nggak dikasih solusi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sedangkan saya kalau pengen minjem ke orang lain, nggak akan ada yang kira ngasih segitu dengan nilai yang sangat besar misalnya. Saudara nggak mungkin punya misalnya, teman pun nggak semuanya percaya. Satu-satunya yang sangat baik adalah bank katanya. Ya enggak. Lalu bagaimana kalau nggak boleh solusinya? Maka satu solusinya apa itu? Qanaah, itu solusinya. Baik. Ya, kumpulin modal, nabung pelan-pelan, nanti baru. Jadi nggak usah buru-buru. Karena kadang kita nih nggak qanaah, nggak merasa cukup dengan yang sudah ada, merasa kurang, akhirnya mengambil dari barang haram. Yang tadi kami katakan di awal bahwasanya nggak semuanya di antara nggak semua nggak faktor orang mencari barang haram nggak selalu dari karena faktor ekonomi. Kadang ada orang yang punya ekonomi cukup tapi masih mencari dari barang yang haram. Baik, kemudian poin berikutnya adalah bagi keluarganya, bagi anak istrinya pun hendaknya mendukung suaminya, membesarkan hatinya ketika sedang susah, sedang sulit ekonominya. Mungkin ada orang dia sudah kuat untuk dirinya. Saya sabar nggak berfoya-foya. Saya sabar makan seadanya. Saya sabar punya baju seadanya. Saya sabar nggak ikut gaya teman-teman gonta-ganti HP, kendaraan. Sabar. Tapi kadang dia nggak sabar dengan tuntutan-tuntutan yang dari belakang itu loh. Ya kan? Teriakan-teriakan yang dari belakang, dari istrinya, minta ini dan seterusnya. Ini yang kadang menjadi lemah dia. Ya kan, yang Nabi sabdakan dalam sabdanya kama qala Nabi, nanti di akhir zaman itu ada yakunu halakur rajulis soleh ala yadi kama qala, binasanya seorang laki-laki soleh ternyata gara-gara anaknya, gara-gara istrinya, gara-gara orang tuanya. Padahal dia laki-laki soleh dia. Ya, laki-laki hebat, dia sudah kuat, tapi dia bisa celaka gara-gara nggak kuat yang ada di belakang. Kenapa? Karena dituntut terus. Istrinya mengatakan ayolah gini terus gitu, anaknya nutut macam-macam. Akhirnya dia nggak kuat, nggak sabar hingga mencari barang yang haram juga. Padahal kalau buat dirinya sih dia sudah sabar, sudah cukup. Tapi karena nggak sabar, nggak kuat dengan bisikan teriakan dari yang di belakang. Maka dari itu yang di rumah yang sedang menunggu nafkah dari seorang ayah ketika bekerja, jangan sampai nggak punya qanaah juga. Jadi sahabat syukur ini semuanya. Yang ayah juga harus punya syukur, kepala rumah tangga, keluarganya pun, istrinya, anak-anaknya pun harus punya rasa syukur juga, qanaah. Jadi biar nggak nuntut juga kepada sang suami. Lihat bagaimana hebatnya keluarganya para ulama terdahulu, para salafus soleh. Mereka keluarganya kalau suaminya pengen keluar rumah, apa yang mereka pesankan? Wahai ayah, wahai suamiku, hati-hati dari barang yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami ini bisa sabar menahan lapar, tapi kami enggak bisa sabar menahan panasnya api neraka. Jadi hati-hati dari barang haram. Pesannya tuh begitu. Bukan dipesankan, sana bang keluar sana, cari duit sana,
terserah gimana caranya, bodo amat. Jangan begitu. Terserah caranya gimana, mau haram, mau nyuri, pokoknya beras kosong nih di rumah. Ini pokoknya anak belum bayar SPP, terserah sana cari duit. Jangan begitu. Jadi besarkan hatinya. Memang keadaan kita lagi sulit ini bang, ekonomi sulit sekarang, mencari kerjaan susah. Ayolah saya bantu apa nih kira-kira gitu. Jadi nggak ada salahnya ketika istri harus membantu ekonomi suami, kan nggak masalah. Ya kan, jadi sama-sama untuk berjuang. Ya, jadi ketika susah pun sama-sama, nanti ketika bahagia pun insya Allah nggak akan ditinggal. Jadi sama-sama bahagia ketika susah, bahagia ketika sedang lapang, bahagia kelak sampai nanti di akhirat. Jadi para istri, para anak-anak pun di rumah hendaknya juga mendukung perjuangan atau pekerjaan suami. Jangan banyak tuntutan kepada dia. Jadilah istri-istri yang qanaah. Ya kan, jangan menjadi istri yang digambarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Nabi mengatakan, uritun nar fakana aktsaru ahliha an-nisa atau kama qala. Aku pernah diperlihatkan tentang isi penduduk ahli neraka, ternyata aku dapati kebanyakan mereka adalah para perempuan. Para perempuan, bukan perempuan yang mendengarkan. Kalau insya Allah yang sahabat yang mendengarkan perempuan solehah, semuanya ahli surga. Ada kata Nabi perempuan yang menjadi dominan ahli neraka. Sebab apa? Padahal kalau kita perhatikan perempuan itu ibadahnya kadang lebih hebat ketimbang laki-laki. Urusan puasa, hadir pengajiannya, ngajinya. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok sampai demikian? Ayakfurna billah. Apakah karena mereka kufur dengan Allah? Tidak, kata Nabi. Bal yakfurnal ashir. Tapi karena mereka kufur dengan suaminya. Nggak syukur, nggak pandai menerima dengan pemberian dari sang suami. Bahkan Nabi gambarkan dalam lanjutan hadisnya, andaikan di antara kalian memberikan kebaikan kepada istrinya dengan kebaikan yang sangat banyak, dahro, sepanjang tahun diberikan kebaikan. Kemudian si perempuan tadi, si istri tadi melihat satu aib, satu kekurangan pada suami. Apa yang dikatakan? Ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku sama sekali enggak melihat kebaikan dari dirimu. Ini nggak punya syukur namanya. Sudah dikasih banyak, giliran sehari nggak dikasih, nggak pernah ngasih. Ini kan bahasa yang nggak bener, nggak pernah gitu loh, nggak pernah ngasih, nggak pernah nyenengin istri, nggak pernah bahagiakan keluarga. Padahal hanya beberapa kali saja. Sisanya tuh kemana kok sampai dilupakan? Ya kan, jadi melupakan kebaikan sang suami. Jadi Maris, kalau pengen membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang betul-betul terjaga dari barang haram, semua elemen keluarganya betul-betul saling mendukung. Sang suami juga hati-hati dalam mencari pekerjaan, punya rasa syukur, qanaahnya. Yang menanti di rumah pun, istri anak-anaknya pun mereka sabar juga. Ya kan? Tidak terpengaruh dengan omongan tetangga. Makanya kalau lagi pergi arisan, pergi ke tetangga itu jangan sampai kemakan omongan tetangga. Kadang memang kalau lagi pergi arisan, tas ganti, tasnya ganti ya, kamu sekarang apa? HP-nya kok belum ini. Nah, ini kadang kalau sudah kumpul-kumpul ini yang kadang bikin bikin panas lah gitu. Jadi panas, akhirnya pulang ke rumah tuh merasa, bang itu tetangga ibu itu tuh sudah ganti HP, model terbaru, mobilnya udah baru, dia pakai tas baru tuh. Masa saya masih gini aja? Nah ini kadang karena omongan akhirnya mengikuti gaya hidupnya orang. Dan kita nggak akan ada selesainya kalau ngikuti tren. Ya, tas baru, nanti tahun depan keluar tas baru lagi, HP baru, tahun depan ada HP baru lagi. Ya kan, makanya kalau kita, bukan berarti nggak boleh gaya. Yang punya uang ya silahkan, boleh-boleh saja. Maka sesuaikan dengan budget kita di rumah lah. Sesuaikan dengan isi dompet. Kita nggak usah merasa pengen dilihat orang hebat, padahal kita sendirinya ngenes. Ini kan namanya nggak benar begitu. Pengen dilihat orang, hebat, bajunya bagus ya, kendaraannya hebat, padahal di sini dia utangnya numpuk. Apa gunanya begitu? Nggak bahagia. Ya kan, mendingan kita sederhana, makan apa adanya, penampilan pun sederhana, yang penting kita nggak punya beban, hutang pun nggak punya, ini nggak punya, enak, tenang hidupnya. Makanya tadi kuncinya adalah qanaah. Qanaah akan membawa kebaikan, ya kan? Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah adalah harta benda yang nggak akan pernah habis. Kalau harta bisa habis, bisa berkurang, tapi kalau qanaah, berapapun yang kita punya terasa sudah paling bahagia lah. Itu berkat dari qanaah dan rasa syukurnya. Makanya sekali lagi kunci kalau pengen terhindar dari sesuatu yang haram, ya kan, kita bisa mencari yang halal. Bahkan untuk keluarga adalah besarkan rasa syukur kita kepada Allah hingga kita punya namanya sifat qanaah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas pembahasan di segmen ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan Anda siap-siap, sahabat, silakan Anda bisa nanti menyampaikan pertanyaan kepada kami via telepon atau via SMS atau via WhatsApp. Ya, bagi yang ingin menghubungi nomor telepon kami, silakan nanti Anda menghubungi nomor 085 284 700 147 untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan pertanyaan segera Anda kirimkan ke nomor 081321461079. Dan yang ingin bertanya di Facebook, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Keluarga Samawa, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio frekuensi, audio streaming, atau melalui live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan melanjutkan belajar di program Keluarga Samawa ini, dan di segmen ini kami mulai memberikan kesempatan bagi sahabat semua untuk menyampaikan pertanyaan kepada kami. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS, WhatsApp, atau Facebook Radioku Cirebon, dan juga bisa bertanya langsung via telepon dengan menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085 284 7000147. Yang ingin bertanya melalui Facebook, silakan Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon, atau bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui SMS atau melalui WhatsApp, silakan pertanyaan segera Anda kirimkan ke nomor 081 321 461079. Baik, sudah ada pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat kita. Kali ini ada sahabat yang bertanya melalui WhatsApp, langsung Hakim bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Ustaz dan penyiar radioku beserta kru yang saya hormati, saya Fauzi dari Cilacap. Mohon izin bertanya tentang anggota keluarga yang termasuk ahli waris. Bila seorang laki-laki meninggal dan memiliki keluarga inti, seorang istri serta 2 anak laki-laki, tetapi di sisi lain masih punya keluarga di luar keluarga inti, yaitu 2 saudara laki-laki seibu sebapak, maka bisakah waris tersebut hanya dibagi pada keluarga inti, yaitu istri dan 2 anak laki-laki, tanpa mengikutkan 2 adik laki-lakinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. 2 adik laki-laki itu 2 adik laki-laki dari almarhum ya, iya, yang meninggal. Baik, masalah ahli waris, jika masih ada anak, jika masih ada ibin, berarti saudara kandung dari mayit nggak mendapatkan mahjub. Baik. Berarti yang mendapatkan dari anggota yang tadi disebutkan adalah hanya istri, dapatkan 1/8, kemudian sisanya asobahnya adalah untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi 1/8, 1 bagian untuk si istri, nanti sisanya adalah untuk anak. Jadi nanti rusul masalahnya adalah asal masalahnya adalah 8, kemudian nanti 1 untuk istri, kemudian sisanya asobahnya untuk anak. Tinggal nanti dihitung berapa jumlah uangnya gitu. Yang penting si saudara kandung tadi nggak mendapatkan karena masih ada anak kandung dari si mayit tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita, sahabat Fauzi dari Cilacap yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi untuk waris ini, jika mayit masih memiliki anak dan juga istri, maka adik kandung dari si mayit ini tidak mendapatkan waris, Ustaz ya. Yang menghalangi adalah anaknya itu, bukan istri, anaknya saja. Anaknya saja yang menghalangi untuk mendapatkan waris, Ustaz ya. Saudara kandungnya. Dari saudara kandungnya ini. Dan untuk untuk bagiannya tadi, istri itu mendapatkan 1/8 dari keseluruhan waris. 1/8, sisanya nanti buat anaknya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya oleh sahabat kita, sahabat Fauzi dari Cilacap. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Kali ini ada sahabat kita yang juga mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Kami langsung bacakan. Ini baru masuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Saya hamba Allah dari Tegal. Izin bertanya Ustaz. Saya pernah mengambil barang haram dan saya sudah bertobat. Saya sulit dan tidak tahu mengembalikannya kepada siapa.
saya hanya berdoa dan berinfak atas nama orang yang pernah saya ambil hartanya. Apakah cara tersebut dapat membersihkan harta haram yang telah masuk ke dalam tubuh saya? Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nabi mengatakan bahwasanya at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat, jika taubatnya taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, maka seakan-akan dia nggak punya dosa lagi. Ya, makanya orang yang pernah punya masa lalu kelam, misalnya dia pernah mengambil barang haram, andai kan dia sudah taubat, dianggap dia sudah nggak ada urusan dengan itu semuanya. Nah, bentuk taubatnya ini bagaimana sih bentuk taubat? Bentuk taubatnya dia mohon kepada Allah, istighfar, minta ampun, kemudian berjanji nggak akan melakukan lagi, meninggalkan apa yang sudah pernah dia lakukan dengan penyesalan juga tentunya. Dan kalau memang dia masih bisa mengembalikan haknya, ya kan, kembalikan kepada orang yang bersangkutan. Misalnya ngambil uang, kembalikan kepada yang bersangkutan. Dia ngambil barang, kembalikan barang tersebut. Karena ini dosa urusannya dengan urusan dengan manusia juga. Kalau dengan Allah kan dosanya hanya taubat, hanya syarat penyesalan, kemudian ikhlas, kemudian berjanji nggak mengulangi lagi. Tapi kalau ada urusan dengan manusia, sambil mengembalikan barang tersebut jika dia mampu. Tapi kalau sudah nggak ada, orangnya nggak ada, nggak ketemu, ya keluarganya, ahli warisnya juga nggak ada, siapa yang kenal, pokoknya kasihkan, titipin, nanti dikasihkan ke dia. Nggak ada juga, ya sudah. Kalau nggak ada juga, sedekah niat untuk orang tersebut. Ya, niat pahalanya nanti buat orang itu, tapi nanti tetap andaikan nanti suatu saat orangnya ketemu, tetap harus ngasihkan. Jadi bukan berarti dengan sedekah nanti sudah bebas ya, sudah bebas hutang, orangnya nanti datang, mana sini barang, katanya kamu pengen kembalikan barang, kan sudah lunas, kok lunas, kan saya sudah sedekah. Oh, nggak bisa begitu. Itu sedekah untuk sebagai bentuk penyesalannya dia. Ini sedekah, ini saya sedekah untuk dia, misalnya ngambilnya berapa nominal berapa, sedekah segitu, niatkan pahalanya buat dia. Tapi andaikan ketemu lagi orangnya bisa dikembalikan, maka tetap wajib mengembalikannya gitu ya. Paling tidak kan dia sudah punya komitmen, sudah punya niat untuk bertaubat gitu. Semoga nanti andaikan dia pun meninggal dunia, ternyata nggak sempat ketemu dengan orang yang bersangkutan, dia juga sudah mewasiatkan kepada ahli waris, semoga Allah akan mengampuninya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Jadi kalaupun sedekah itu kalau ternyata ketemu lagi dengan orang yang berhak atas uang tersebut, kita harus tetap kembalikan Ustaz ya. Jadi sedekahnya nanti berarti untuk sedekah kita Ustaz ya. Iya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Kita akan kembali lagi untuk sahabat semua. Masih ada waktu, silakan nanti sahabat bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami. Baik via SMS dengan cara mengirim pertanyaan ke nomor 081321461079 atau melalui WhatsApp ke nomor yang sama ya. Kemudian juga yang ingin bertanya via telepon, silakan nanti Anda bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085284700147. Baik, tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Keluarga Samawa dan masih ada waktu bagi kami untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sahabatku. Ya, kita kali ini akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita melalui WhatsApp ya. Langsung saja Hakim bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi washabbihi. Mau nanya, bagaimana solusi dan apa doa untuk menghadapi anak yang susah diatur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk anak. Doa untuk anak adalah orang tua dapat berdoa dengan doa apa saja selama doa kebaikan. Dengan bahasa apapun, gak harus dengan bahasa Arab. Yang penting dia bisa menghayati, mentadaburi apa yang dia panjatkan kepada Allah Ta'ala. Itu kan doa yang bagus seperti itu. Jadi kita pun bisa khusyuk dalam memanjatkannya, dalam memohonnya. Daripada kita membaca doa yang kita gak paham artinya apa, khawatir nanti malah salah. Jadi doa apapun boleh bagi si anak, selama adalah doa kebaikan. Maka bagi para orang tua, nasihatnya adalah jika punya anak yang nakal, susah diatur, jangan pernah kita keceplosan, kelepasan mendoakan dengan doa jelek. Senakal-nakalnya apapun anak, walaupun kita marah, jangan sampai keluar doa yang jelek.
Ya, walaupun marah kita boleh nyubit, kita boleh misalnya mukul, terlepas dari hak asasi manusia, hak asasi anak misalnya. Ya, namanya kita bisa memberikan sanksi lah kepada si anak. Kita bisa sangat meluapkan amarah, tapi ingat nggak boleh keluar doa yang jelek. Nggak boleh Ah. marahnya sambil semoga dasar anak susah diatur. Ini kan kalimat jelek, susah diatur. Akhirnya beneran susah diatur sampai gede nanti. Dasar anak nggak tahu diri, sampai gede nggak tahu diri dia nanti. Ya kan cuman gitu doang. Khawatir nanti, maka kan Nabi mengatakan, kita pernah bahas di kajian Adabul Islam sebelumnya, hati dalam mendoakan. Khawatir nanti ketika kita berucap di situ pas dengan waktu yang Allah mengijabahkan doa. Ya kan? Kan kita nggak ngerti ada di mana nih waktu-waktu yang mustajab doa. Makanya jangan pernah kita keceplosan. Ya kan, hati-hati, mau sambil nyubit, jewer, sambil semoga jadi anak soleh kamu, walaupun sambil gerutu, sambil merah matanya, jadi anak soleh, jadi anak nurut, jadi anak berhasil, sukses, anak yang pengusaha gitu. Ini doa-doa kebaikan untuk si anak harus. Memang ada doa yang diajarkan oleh para ulama yang kami juga dapat dari guru kami, yaitu adalah doanya Allahumma barik fi auladina wa hafadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Nanti mungkin bisa kami japri ke Kang Hakim, nanti Kang Hakim bisa melanjutkan ke nomor sahabat tadi yang bertanya ya. Allahumma barik fi auladina wa hafadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Yang artinya adalah, ya Allah berkahi anak-anak kami, jauhkan mereka dari bahaya, dan berikan kami anugerah baktinya mereka. Ya, jadi anak berbakti, tapi kita pun merasakan nikmatnya anak tuh berbakti kan enak. Anak ada yang kita diurus oleh anak nurut, dengar omongan kita, itu nikmat sekali. Ini doa yang pernah diajarkan oleh para ulama. Atau juga ketika ketika kita melanjutkan dengan doa yang pernah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbana ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang yang mendirikan salat dan juga keluargaku, keturunanku. Jadi supaya anak ini mudah sholat, dia mudah mengerjakan perintah Allah. Itu yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Nanti pun kami kirimkan ke Kang Hakim, lagi Kang Hakim bisa melanjutkan ke nomor yang tadi bertanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp. Sayang sekali sudah di penghujung acara Ustaz, waktunya untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah bahwasanya bagi para suami, bagi para kepala keluarga, mereka di antara kewajibannya adalah mencari nafkah. Tapi ketika mencari nafkah pun harus dipilah-pilih. Enggak semuanya diambil. Ambil dari barang yang halal. Jauhkan, hindar dari barang haram. Apalagi untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Karena nanti dampaknya tidak baik. Dampaknya adalah bagi diri sendiri nggak diterima ibadahnya, doanya pun nggak diterima oleh Allah. Nanti dampak untuk keluarganya adalah mereka susah untuk diajak kepada kebaikan. Karena efek dari barang haram yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan kuncinya kalau kita pengen terhindarkan dari barang haram, kita mudah mencari barang yang halal adalah syukur kepada Allah Ta'ala. Hingga nanti kalau sudah punya syukur, akan lahir namanya sifat qanaah. Orang kalau sudah qanaah, nggak perlu dia mencari barang haram. Ngapain? Orang dia sudah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Walaupun sedikit akan terasa nikmat karena qanaah tadi. Tapi kalau sudah tomak dan hubud dunia, inilah yang menjadi sebab utama orang tidak buta mata, sehingga dia ketika mencari rezeki nggak milah-milih. Pokoknya harus dapat walaupun dari barang haram. Ini karena sifat tamak dan juga karena tadi hubud dunia. Semoga Allah jadikan kita semuanya adalah orang yang ahli taat. Allah jauhkan kita dari rezeki yang haram. Allah cukupkan dengan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Yang punya hutang semoga dimudahkan dalam bayar hutangnya, sehingga nggak perlu untuk mencari dari barang haram. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan anak-anak yang soleh soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kelak mereka bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi jariyah kita, menjadi sebab kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya suami istri yang saling cinta karena Allah Ta'ala. Allah tambahkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Allah jauhkan kita dari segala macam percekcokan, pertengkaran di rumah tangga. Allah berikan kebahagiaan dunia sampai kelak di akhirat. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya istiqamah dalam amal kebaikan dan juga husnul khatimah
khatimah ma'al Amin. lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, bisa membangun keindahan dalam rumah tangga kita, dan semoga itu menghantarkan kita bisa merasakan keindahan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami tentunya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada dari penyampaian kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk pertanyaan yang sudah masuk tapi tidak sempat kami bacakan ya, atau tidak sempat kami jawab karena keterbatasan waktu, kami juga mohon maaf. Semoga di kesempatan berikutnya kami dapat menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami. Kemudian untuk Radio Ku Network, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup kebersamaan di kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.